Halo sahabat tani sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki, serta kita senantiasa diberi umur yang barokah. Amin. Saat ini usia tanaman sudah berusia 55 hari setelah tanam sob, yang artinya tanaman sudah menjelang panen. Musim ini saya tanam bibit merek Amara F1, di mana umur tanaman lebih pendek dibanding bibit pada umumnya. Biasanya Amara F1 ketika umur 55 hari sudah bisa dipanen sob. Namun kali ini waktu panen sengaja saya ulur karena sepertinya di luar daerah sana ada yang lagi panen raya. Sehingga saya sebagai owner masih ikhtiar untuk sedikit mengulur waktu panen dengan harapan harga panen bisa lebih tinggi. Karena biasanya ketika antar daerah panen serentak, pasti harga panen lebih murah bahkan bisa anjlok. Untuk tata cara pembesaran buah sudah saya rangkum dan sudah saya bahas di video sebelumnya, termasuk pemupukan terakhir yang berlangsung ketika usia tanaman masih 50 hari kemarin. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang tips perawatan daun dan buah menjelang panen sob. Namun sebelum itu, mohon tekan tombol subscribe dan notifikasinya sehingga sahabat tani tidak ketinggalan informasi seputar pertanian yang mungkin bisa memberi sedikit kemanfaatan. Jika sudah, terima kasih. Masuk ke pembahasan. Setelah tanaman semangka sudah berusia 40-45 hari kemarin atau masa kawin telah berakhir, selain kita harus melakukan pemupukan ekstra untuk pembesaran buah, kita juga harus pandai-pandai memilih fungisida maupun insektisida dengan tepat sob, yang bertujuan untuk kelangsungan penghijauan daun dan pengendalian hama. Dibanding tanaman lain, tanaman semangka lebih rentan terhadap serangan hama, terlebih di daerah dataran rendah seperti di tempat saya ini. Ditambah lagi lahan yang sifatnya kontinu, tiap tahun bahkan tiap bulan lahan ini non-stop dalam bertani semangka sob. Yang namanya hama akan terus hinggap dan terus ada. Dan uniknya, tambah tahun kekebalan hama semakin bisa beradaptasi. Contoh, dulu saya sering menggunakan insek berbahan aktif kloran. Namun sekarang insek tersebut kurang mematikan sehingga saya mengharuskan penggunaan insek yang lain. Yang hal ini mungkin dikarenakan regenerasi hama semakin kebal dan mudah beradaptasi. Begitulah karakter hama yang ada pada tanaman semangka. Untuk perawatan menjelang panen, sebisa mungkin kita harus jaga kehijauan daun. Ketika kondisi daun dalam keadaan sehat, maka nantinya akan berkesempatan untuk melakukan pemupukan ulang ketika panen pertama selesai dilakukan sob. Sehingga nantinya pasca panen pertama, buah yang awalnya masuk ke kategori C bisa terpompa dengan baik dan masuk ke kategori B. Dan kategori B bisa menjadi kategori A atau superan lagi. Jadi, kondisi daun sangat menentukan keberhasilan panen. Untuk mengatasi hama daun pada tanaman semangka, khusus diperuntukkan ketika usia tanaman 40-55 hari, saya menggunakan berbagai macam jenis pestisida sob. Untuk fungi saya menggunakan Antrakol, Blue Zep, dan Acrobat. Dan untuk racun atau insek yang saya gunakan adalah Confidor, Demolish, dan Endure. Ditambah lagi multitonik sebagai pupuk daun yang bisa digunakan sebagai bahan campuran. Dengan bahan tersebut, saya melakukan penyemprotan rutin tiap 3 hari sekali. Namun tidak cukup demikian sob. Ketika tanaman semangka menjelang panen, kita juga mesti memperhatikan kondisi buah.
Karena biasanya buah semangka kerap kali dijadikan sarang hama ulat, yang ketika kita lalai, maka hama ulat akan menggerogoti kulit buah sehingga buah yang semestinya masuk ke kategori A akan menjadi kategori C, atau bahkan masuk ke kategori BS. BS di sini artinya busuk sob, sehingga harga jauh lebih murah dibanding kategori C. Semisal harga superan Rp6.000 per kilo, maka harga BS kurang lebih hanya Rp2.000 saja. Sayang sekali ya. Selain beberapa hal di atas, kita juga harus perhatikan asupan air atau penyiraman pada tanaman. Dimulai ketika umur 40-50 hari setelah tanam, asupan air jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah sob. Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kondisi daun pada tanaman. Jika volume air tinggi, maka daun akan roboh dan berdampak layu. Namun jika volume air rendah, maka akan berdampak daun mudah menguning. Oleh sebabnya, kita mesti perhatikan volume air yang masuk pada tanaman semangka kita. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Namun di sini bukan maksud kami menggurui sahabat tani sekalian ya. Kami hanya ingin sharing serta berbagi pengalaman saja. Dan kami mewakili segenap redaksi yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam petani elit.